Sudah terlihat atau belum ya? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai salah satu metode SDLC yaitu waterfall method. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Dea Novela Ramadhani dengan NIM akhir 1016 dan rekan-rekan saya. Saya Valentina Halim dengan NIM akhir 1025. Saya Sakarsari dengan NIM akhir 1031. Saya Haikal Nuril dengan NIM 4 NIM akhir 1058. Saya Nefaulil dengan NIM akhir 1067. Saya Elvira Fani dengan NIM akhir 1079. Dan saya Raffi Jangkari dengan 4 NIM akhir 1087. Oke, baik. Selanjutnya mungkin boleh dibantu next. Oke, dari table of content sendiri kami akan menjelaskan mengenai apa sih itu waterfall, kemudian ada juga mekanisme dari waterfall sendiri, kelebihan dan kekurangan, terus juga ada referensi dari jurnal internasional yang menguatkan adanya teori dari kami, lalu perkembangan sampai saat ini. Boleh next. Nah, yang pertama adalah about waterfall. Waterfall sendiri pertama kali dicatat pada tahun 1956 oleh Herbert D. Bennington dan kemudian direvisi kembali tahap-tahapnya oleh Winston Royce pada tahun 1970 dan hingga saat ini kita kenal ada 5 tahap. Nah, di sini alur sistem yang digunakan sendiri adalah linear output dari tahap sebelumnya yang merupakan input untuk tahap selanjutnya. Nah, waterfall sendiri merupakan serangkaian fase logis di mana kemajuannya mengalir seperti waterfall atau air terjun dari satu fase ke fase lainnya, di mana kebutuhan harus didefinisikan dari awal pembuatan agar perangkat lunak dapat dirancang, dibangun, dan diuji dengan baik. Nah, model ini mendefinisikan beberapa fase berurutan yang harus diselesaikan satu persatu baru dapat berpindah ke fase berikutnya jika fase yang sebelumnya telah selesai dan proses ini tidak dapat kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Selanjutnya, Nah, selanjutnya di sini terdapat mekanisme waterfall. Yang pertama yaitu requirement. Requirement sendiri itu merupakan proses analisa atau pengumpulan data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan melalui wawancara, studi literatur, observasi, atau penelitian langsung. Dalam fase ini sendiri, tim analisis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari klien atau user tentang software apa yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan sistem lainnya. Dari hasil tahapan sistem ini akan menghasilkan user requirement spesifikasi, yaitu spesifikasi dari kebutuhan user yang diperlukan. Selanjutnya yaitu desain. Desain sistem ini merupakan proses yang berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur perangkat lunak, perancang interface, perancangan fungsi internal dan eksternal, serta detail dari setiap algoritma prosedural. Nah, tahapan desain ini menghasilkan dokumen software requirement yang nantinya menjadi landasan para programmer untuk membuat kode-kode aplikasi. Nah, selanjutnya pada tahapan ketiga yaitu terdapat implementasi. Tahapan ini adalah tahapan pembuatan aplikasi oleh para programmer dengan menggunakan kode-kode bahasa tertentu yang digunakan untuk merancang aplikasi. Nah, penulisan kode-kode itu mengacu pada dokumen-dokumen yang telah dibuat pada proses sebelumnya. Dalam dokumen tersebut biasanya terdapat pemecahan modul-modul sistem sehingga pengerjaan aplikasi dapat dilakukan oleh beberapa programmer sekaligus tanpa menunggu sistem lain secara keseluruhan. Next. Oke, selanjutnya yang keempat ini ada verification atau verifikasi. Jadi tahap verifikasi ini meliputi pengintegrasian sistem dan juga melakukan testing terhadap aplikasi yang telah dibuat. Sistem akan diverifikasi untuk diuji sejauh mana kelayakannya. Jadi dalam tahap ini itu semua modul yang dikerjakan oleh programmer yang berbeda ini akan digabungkan lalu akan diuji apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
atau apakah terdapat kesalahan atau error dalam sistem sebelum kemudian diperbaiki ulang. Selanjutnya yang kelima ada maintenance atau pemeliharaan. Jadi di tahapan ini itu umumnya meliputi tahapan penginstal perangkat lunak dan pengujian aplikasi. Maintenance juga adalah bentuk tanggung jawab tim pengembang untuk memastikan aplikasi dapat berjalan lancar setelah diserah terimakan pada klien dalam periode waktu tertentu. Jadi dalam definisi yang lebih luas ini, maintenance itu proses memperbaiki aplikasi dari setiap error atau bug, celah keamanan, peningkatan kinerja aplikasi, dan memastikan aplikasi dapat berjalan pada ruang lingkup baru. Dan juga penambahan modul-modul baru untuk pengembangan aplikasi. Next. Oke, yang selanjutnya ada kelebihan dari SDLC Waterfall. Yang pertama yaitu memiliki workflow yang jelas. Nah, di SDLC Waterfall ini ada alur kerjasama yang terstruktur dengan sangat jelas, di mana setiap tim dalam pengembangan sistem ini memiliki tanggung jawab dan juga tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, dengan demikian, pekerjaan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan lebih terukur. Kemudian, yang selanjutnya, ada hasil dokumentasi yang baik. Nah, metode SDLC Waterfall ini memiliki pendekatan yang sangat sistematis, di mana setiap informasi akan didokumentasikan dengan baik dan didistribusikan secara cepat dan juga akurat kepada setiap anggota tim. Nah, dengan dokumentasi yang baik tersebut akan memudahkan setiap anggota tim untuk mengikuti arahan dan memahami tugas yang harus dilakukan. Dengan demikian, pekerjaan tim dapat dilakukan dengan lebih mudah dan juga terstruktur. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menghemat biaya. Salah satu keuntungan lain dari metode ini yaitu dapat menghemat biaya dan juga sumber daya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, karena dalam metode ini, klien tidak dapat ikut campur dalam urusan tim pengembang aplikasi, sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih sedikit, karena klien tidak terlibat secara langsung dalam setiap tahap pengembangan. Jadi biaya yang dikeluarkan otomatis lebih terkendali karena tidak ada perubahan atau revisi yang harus dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Keunggulan lain dari SDLC Waterfall ini dapat digunakan untuk pengembangan software dengan skala yang besar dan juga melibatkan banyak sumber daya manusia dan juga prosedur kerja yang lebih kompleks. Tapi metode ini juga dapat diterapkan pada proyek dengan skala yang lebih kecil, tergantung pada kondisi dan juga kebutuhan proyek yang sedang dijalankan. Oke, kemudian ada kekurangan dari waterfall itu sendiri. Yang pertama, membutuhkan tim yang solid. Jadi, agar model SDLC ini dapat digunakan, pastinya dibutuhkan dukungan dari tiap-tiap stakeholders yang ada. Jadi, oleh karena itu, setiap tim harus memiliki koordinasi dan kerjasama tim yang baik, dan tim yang solid. Dan tim yang solid itu juga sangat dibutuhkan untuk metode waterfall ini. Karena jika salah satu tim tidak dapat bertanggung jawab dengan menjalankan tugas yang sudah diberikan dengan semestinya, itu mengakibatkan mempengaruhi alur kerja dari tim yang lain. Kemudian yang kedua ada kurangnya fleksibilitas. Karena dari awal semua tim sudah dituntut untuk bekerja sesuai arahan, tugas, dan petunjuk yang telah diberikan di awal, ini mengakibatkan klien tidak dapat memberikan feedback dan pendapatnya kepada tim pengembang. Jadi klien hanya dapat memberikan masukan pada awal perencanaan sistem perangkat lunak. Kemudian yang ketiga ada tidak dapat melihat gambar sistem dengan jelas. Gambar sistem dari metode waterfall ini tidak dapat dilihat dengan jelas oleh customer. Jadi metode ini tuh berbeda dengan metode yang lain. Karena pada metode SDLC yang lain, misalkan metode agile, itu gambar dari sistemnya itu bisa dilihat dengan baik dan jelas meskipun masih dalam proses pengembangan. Dan yang terakhir ada kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi waktu yang dibutuhkan ini cukup lama jika dibandingkan dengan SDLC yang lain karena tiap pengerjaan aplikasinya ini dilakukan satu persatu sejak awal. Sehingga waktunya itu yang dibutuhkan juga lebih lama dan lebih banyak. Contohnya itu misalkan tim developer itu nggak mungkin bisa mengerjakan codingan dari aplikasi itu kalau tim desainer ini belum menampilkan atau belum memberikan tampilan dari aplikasi tersebut. Jadi kerjanya ini menunggu tahap sebelumnya selesai satu persatu. Next.
Oke, baik, selanjutnya di sini ada referensi jurnal internasional yaitu yang berjudul Mobile Augmented Reality Media Design with Waterfall Model for Learning Geometry in College. Nah, di sini itu ditekankan bahwa untuk pemrosesan mobile augmented reality media design ini menggunakan metode waterfall gitu yang mana harus melalui requirements terlebih dahulu, kemudian ada design, terus juga implementation, verification, dan juga maintenance. Nah, dalam pengaplikasian di jurnal ini yang mana goals-nya adalah untuk membuat mobile augmented reality media design itu pada tahap requirements-nya itu ada pengumpulan dokumen-dokumen yang sekiranya akan digunakan gitu. Contohnya itu adalah untuk memilih subjek geometri yang mana korespondens itu membutuhkan gitu. Terus juga selanjutnya ada desain sendiri. Belum. Nah, untuk desainnya sendiri itu tim peneliti atau tim yang mencoba untuk membangun mobile augmented reality ini kemudian membangun desain itu seperti apa sih yang kira-kira akan mendukung dari proses yang dilakukan oleh tim analisis seperti itu. Terus juga ada implementation yang mana setelah desainnya itu udah dibuat, maka dari itu media augmented reality-nya itu diimplementasikan di dalam pembelajaran di kelas gitu. Nah, setelah diimplementasi baru diverifikasi kira-kira udah memenuhi atau belum nih, udah memenuhi kebutuhan mahasiswa atau siswa yang belajar atau belum. Kalau misalkan memang belum, nanti akan kembali ke tahapan sebelumnya gitu ya, itu design dan implementation. Nah, setelah itu akan ada maintenance yang mana itu bertujuan untuk memaintain gitu kira-kira dari mobile augmented reality media ini apakah sudah aman untuk dilakukan dalam jangka panjang atau enggak gitu. Jadi itu salah satu jurnal referensi dari waterfall model ini yang mana telah diaplikasikan di salah satu jurnal internasional. Itu. Selanjutnya. Yang selanjutnya juga hampir sama seperti jurnal yang sebelumnya, tapi ini diimplementasikan pada aplikasi yang berbeda, yang mana ini merupakan aplikasi informasi sistem untuk state-owned inventories management development. Jadi untuk manajemen inventories gitu. Nah, jadi intinya itu sama seperti jurnal yang sebelumnya. Lalu lanjut ke perkembangan metode waterfall ini sampai saat ini. Nah, jadi hingga saat ini metode waterfall itu masih cukup sering digunakan karena masih cocok untuk sistem atau software yang general. Nah, jadi kalau masih softwarenya itu general, waterfall method ini masih cocok. Karena itu mengidentifikasi semua kebutuhan yang diperlukan mulai dari awal proses dengan spesifik yang general dan juga cocok untuk perangkat lunak yang memiliki tujuan membangun sistem dari awal dengan mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Nah, jadi kalau semisal aplikasi itu butuh seperti dokumentasi dan lain sebagainya yang spesifik, waterfall method ini saya rasa masih cocok untuk digunakan. Oke, jadi itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain kepada tim waterfall? Yang bertanya dapat poin ya. Plus 5. Ya, izin bertanya ya teman-teman. Rizal NIM berapa dulu sebutkan? NIM 1045, Prof. 1045. Silakan. Tadi kan itu dijelaskan ya kalau misalkan
yang kelebihan dari waterfall ini menghemat biaya dibandingkan yang lain karena gak ada campur tangan dari customer. Itu emang apa bisa disebut suatu kelebihan ya? Sementara kan kalau misalkan apa ya istilahnya kayak dibandingkan sama dari segi eh, apa sih? Kayak itu kan kayak kesepakatan awal gitu loh. Kayak apa memang bisa disebut menghemat biaya apa enggak? Soalnya kalau menurutku itu kayak belum tentu bisa menghemat biaya juga sih kan tergantung proses yang dilakuin juga. Gitu. Mungkin gitu aja. Ya, coba dijawab oleh Rapi. Rapi Jawari. Iya, Prof. Sebentar, Prof. Boleh minta tolong dibacain sekali lagi gak, Cang? Tadi aku kurang paham sama soalnya. Itu kan tadi kan dijelasinnya kelebihan dari apa yang waterfall kan hemat biaya. Sedangkan kalau misalkan apa kan ada campur tangan dari customer nih selama proses itu. Nah, itu kan berarti kan ketentuan kayak ditentukan hemat atau enggak itu kan di awal gitu loh, dipatok di awal kayak MOU-nya. Nah, itu apa masih tetap bisa dikatakan hemat biaya, sedangkan kan itu tergantung sama proses yang dilakukan juga kalau misalkan dibanding sama SDLC yang lain. Ya, Rapi. Ya baik, izin menjawab. Kalau menurut aku sih itu hemat biaya ya, soalnya kan udah deal deal di awal, jadi itu kayak gimana ya? Jadi kayak dibanding sama proses yang lain itu lebih hemat karena nggak bisa direvisi gitu. Tambahkan Nabila. Saya juga termasuk hemat, soalnya kan kita sebelumnya melakukan proses dalam mengeksekusi sistem yang akan dibuat itu kan sudah melakukan perjanjian dengan kliennya. Jadi klien itu tidak bisa tiba-tiba minta revisi yang revisi pada sistem yang sudah jadinya nanti. Nah, kalau revisi sendiri itu kan ada proses biaya lagi. Nah, jadi di situ dikatakan hemat soalnya nggak ada revisi. Bisa ditambahkan oleh Naifa. Iya, jadi kesimpulannya ini apa? Tadi kita apa model ini nggak bisa revisi kayak model-model yang lain. Jadi jika dibandingkan dengan model-model yang lain, kelebihannya dari model waterfall sendiri itu jauh lebih hemat kalau dibandingkan dengan model yang lain. Karena balik lagi ke tadi, kita sudah semuanya itu sudah deal di awal dan nggak bisa diubah. Jadi kan kalau tadi disebutkan juga tahapnya itu kalau sudah jalan nggak bisa balik ke sebelumnya di situ juga. Jadi kalau sudah deal, tetap nggak bisa berubah. Haikal. Begitu, Prof. Haikal. Ya, saya ingin menambahkan juga, mungkin kalau semisal nanti itu kliennya ingin menambahkan, nah itu nggak bisa di tengah-tengah. Mungkin saat akhir itu kan tadi ada tahap maintenance. Nah, mungkin setelah aplikasinya ada gitu, baru mungkin kliennya bisa deal kembali untuk memperbaiki result bagus, untuk memperbaiki aplikasinya. Mungkin begitu, Rizal. Oke, Sekarsari. Oke, jadi tambahan dari saya kan tadi kan juga sudah dijelaskan ya kalau di metode waterfall ini tuh dari awal semua timnya itu udah bekerja sesuai arahan dan memang bekerjanya itu satu persatu. Nah, jadi klien ini nggak mungkin bisa di tengah-tengah itu tiba-tiba memberikan feedback atau masukan kepada kita atau kepada tim yang sedang mengerjakan itu. Jadi memang klien ini cuma bisa kayak beri masukan itu pada awal perancangan sistem itu tadi. Jadi ya karena itu tadi seperti kata teman-teman saya yang dimana udah nggak bisa revisian, jadi ya itu menghemat biaya gitu. Seperti
dari saya. Valentin? Iya, jadi memang metode hasil waterfall ini lebih menghemat biaya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, karena pihak klien tidak bisa memberikan apa ya, seperti feedback gitu. Jadi ketika proses pengembangan aplikasi nggak ada terlalu banyak revisi, sehingga nggak perlu mengeluarkan biaya yang lebih banyak gitu loh. Jadi cost-nya bisa diminimalkan seperti itu. Saya dulu ya. Jadi untuk dari penjelasan teman-teman saya, kesimpulannya itu dalam model waterfall ini memang kita itu di dalam prosedurnya itu user atau klien yang berurusan dengan kita itu bukan nggak punya hak ya, maksudnya emang dalam model waterfall ini nggak ada tingkat revisi dalam range yang besar gitu, sehingga benar tadi kata teman-teman. Menurut saya sendiri untuk revisi yang range-nya besar itu kan akan menambah biaya, sedangkan di waterfall model sendiri ini nggak ada. Nah, itu kenapa waterfall model itu disebut lebih menghemat biaya gitu, karena nggak ada revisi yang berskala besar gitu, sehingga dari timnya sendiri itu juga lebih dipermudah, karena dari dipermudahnya itu harganya itu juga lebih lebih rendah gitu, lebih hemat. Oke, itu Icang ya jawaban dari teman-temanmu yang mencoba untuk menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan murah itu adalah tidak ada perubahan selama proses pengembangan software gitu kan ya. Makanya kalau membuat satu kesimpulan itu sebaiknya punya reason yang seperti ini gitu kan ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan Agile gitu kan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lainnya yang juga tidak bisa mengalami perubahan selama proses pengembangan, ya sama saja. Apa yang dikatakan oleh Icang ya tadi ya. Icang ketua keputusan ya. Oleh Icang tadi ya, yang benar apa yang dikatakan Icang tadi. Itu kan sudah di state di awal, sehingga sama dengan yang lain. Nah, Icang lebih general mencoba untuk membandingkan. Jadi ketika mencoba untuk melihat kelebihan dan kekurangan, nah itu ada perbandingannya dengan apa? Nah, Icang tadi komentarnya itu lebih general malahan. Cuma kalau dibandingkan dengan Agile yang bisa mengalami perubahan selama proses pengembangan sesuai dengan yang disampaikan oleh Tim tadi. Itu ya Icang ya? Iya, Prof. Sudah paham, Prof. Oke, ada lagi yang ditanyakan, mungkin satu lagi pertanyaan. Oke ya, jadi dari apa yang disampaikan tadi sudah paham ya tentang itu waterfall, karena waterfall ini adalah basic ya. Nah, kenapa saya minta untuk yang pertama, karena nanti yang lainnya adalah perkembangan dari waterfall ini. Ini yang menjadi basic, apapun nanti yang dikembangkan pada prinsipnya proses yang dilakukan adalah mirip dengan waterfall. Cuma waterfall ini seperti yang disampaikan tadi, dia tidak akan bisa kembali kepada step sebelumnya atau tidak bisa melanjutkan ke step berikutnya kalau step itu belum selesai, belum dijalankan, dan dia tidak bisa kembali ke step sebelumnya kalau sudah diakhiri step itu dan dilanjutkan pada step berikutnya. Itu sih di waterfall. Oke, kita kasih applause kelompok 1. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Next, kemudian videonya tolong dibagikan ke teman-temannya atau mungkin diupload atau gimana? Diupload ke YouTube atau apa kan nanti? Sejauh ini kita sudah upload di Google Drive, tapi mungkin kalau memang upload YouTube lebih mempermudah teman-teman, boleh upload di YouTube saja. Mungkin bisa sambil ini kan, seperti sekarang yang banyak dipakai itu apa sih? Atau kalau IG enggak cukup ya? Tidak cukup kalau itu. Tapi mungkin dipotong mana bagian yang bagus gitu ya. Nah, itu di upload di IG.
dipotong sedikit gitu ya, yang bisa nanti kan Anda bisa senang gitu, bahagia kan ya. Oke, next yang kelompok berikutnya ini ya, prototype. Oke, sebentar ya, prototype. Silakan yang prototype on cam. Yang pertama kelompoknya adalah, nah ini saya pause dulu ya, biar nanti jadi 2 video ya. Fatimah 10.54 kemudian 10.60 10.36 10.78 10.48 10.69. Oke, silakan dimulai. Share screen video, audionya juga jangan lupa dinyalakan. Yang jadi tim tolong di ada reaction pakai present biar kelihatan ditampil di depan di atas. Dengar suara saya. Nah, punya Fatimah di atas kan. Nah, bagus. Kemudian oke, terus. Ulang lagi. Oke, salah satu cara biar turut yang ikut ya tim kelompok bisa gitu. Oke, kita mulai, silakan. Siapa ketuanya? Halo. Iya, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan video presentasi kami mengenai SDLC prototype. Sebentar Prof, sepertinya ada kendala tadi, suaranya nggak bisa keluar padahal videonya sudah dinyalakan. Share screen, di bawah itu ada video dicentang. Audionya juga dicentang.
presentasikan hasil kerja kami yaitu SDLC prototype. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu SDLC prototype. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Fatimah Azharo dengan NIM akhir 1054, lalu ada Marita Nur Aziza dengan NIM akhir 1060, lalu ada saya sendiri Muriski Haributa dengan NIM akhir 1036, lalu ada Bagus Firman Huda dengan NIM akhir 1078, lalu ada Jeremia Doni dengan NIM akhir 1048, dan ada Farid Abdimanap dengan NIM akhir 1069. Nah, yang pertama, pengertian dari SDLC. SDLC atau Software Development Life Cycle itu merupakan siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Jadi, intinya itu SDLC merupakan proses untuk membuat software yang baik dan berkualitas. Baik yang dimaksud di sini itu bukan hanya baik untuk menguntungkan platform bisnis, tapi juga untuk user dan developer sendiri. Kemudian yang dimaksud berkualitas itu bagus dan berkualitas secara desain UI UX. Jadi desainnya nggak berantakan, kemudian bisa dirawat, dia improve atau ada update-nya. Karena ada perbedaan antara software yang sering diupdate dan tidak diupdate. Apabila dia sering diupdate, itu akan semakin baik untuk softwarenya, dia akan bisa bertambah fiturnya, kemudian bugnya bisa diperbaiki. Tapi kalau jarang diupdate, itu kesannya dia seperti ditinggal sama developernya. Nah, SDLC itu ada banyak jenisnya. Di sini kita akan membahas yang jenis prototype. Ya, metode prototype itu merupakan salah satu metode SDLC yang mana penerapannya akan membuat pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, jadi intinya prototype itu semacam penghubung antara user dan development supaya mereka saling mengerti dan nanti perangkat lunak itu akan dibentuk seperti apa. Selanjutnya adalah jenis-jenis SDLC prototype. Jadi SDLC prototype ini memiliki 4 jenis, yakni ada rapid railway prototype, kemudian evolutionary prototyping, kemudian incremental prototyping, dan yang terakhir adalah extreme prototyping. Next. Jadi yang pertama yakni rapid railway prototype. Prototype ini dengan cepat dikembangkan untuk menunjukkan bagaimana requirement akan terlihat secara visual. Umpan balik pelanggan membantu mendorong perubahan pada requirement dan prototype dibuat lagi sampai requirement tersebut selesai atau sesuai. Dalam metode ini, prototype yang dikembangkan akan dibuang dan tidak akan menjadi bagian dari prototype yang akan diterima. Teknik ini berguna untuk mengeksplorasi ide dan mendapatkan umpan balik instan untuk kebutuhan pelanggan. Next. Nah, yang kedua ada evolutionary prototyping. Di sini prototipe yang dikembangkan disempurnakan secara bertahap berdasarkan umpan balik customer hingga akhirnya diterima. Ini membantu kita menghemat waktu dan juga tenaga karena mengembangkan prototipe dari awal untuk setiap interaksi. Maksud saya interaksi proses terkadang bisa sangat membuat frustasi. Model ini berguna untuk proyek yang menggunakan teknologi baru yang belum dipahami dengan baik. Ini juga digunakan untuk proyek yang kompleks di mana setiap fungsionalitas harus diperiksa. Next. Nah, kemudian yang ketiga ada incremental prototyping. Dalam prototipe incremental ini, produk akhir dibagi menjadi prototipe kecil yang berbeda dan dikembangkan secara individual. Akhirnya, dari berbagai prototipe digabungkan menjadi satu produk. Metode ini berguna untuk mengurangi waktu umpan balik antara pengguna dan tim pengembangan aplikasi. Juga sangat berguna ketika klien atau pengguna tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutuhan atau spesifikasi sistem yang dibangun. Dalam hal ini, incremental prototyping dapat membantu tim pengembang dan klien untuk saling memahami dan menentukan secara bertahap, sambil terus mengembangkan prototipe yang lebih baik dan lebih lengkap. Oke, next. Untuk yang terakhir, ada extreme prototyping. Extreme prototyping adalah sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sering digunakan dalam metodologi Agile, di mana tim pengembang membuat prototipe secara cepat dan berulang-ulang untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna atau klien. Jadi metode ini terdiri dari 3 fase yang berurutan. Ini yang pertama, prototipe dasar dengan semua halaman yang ada dalam format HTML. Kemudian yang kedua, kita dapat mensimulasikan data proses menggunakan prototype service layer. Dan yang terakhir ada service diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam final prototype. Baik, selanjutnya yaitu tahapan SDLC prototype terdiri dari 6, yaitu yang pertama requirement, selanjutnya quick design, build prototype, user evaluation, define prototype, dan yang terakhir adalah implement and maintain. Next. Pada tahap pertama yaitu requirement gathering and analysis. Pada tahap ini dimulai analisis kebutuhan dari aplikasi yang ingin dibuat. Pada tahap ini kebutuhan sistem didefinisikan dengan rinci. Nah, dalam prosesnya klien dan tim developer akan bertemu lalu mendiskusikan detail seperti apa yang user inginkan yang nantinya akan ada pada aplikasi tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu step kedua, with design. Nah, pada tahap ini dibuat desain sistem yang sederhana. Desain ini memberi gambaran singkat mengenai sistem kepada pengguna. Desain ini membantu dalam mengembangkan prototipe. Nah, dalam membuat quick design ini berpacu pada
analisis kebutuhan yang dilakukan di step pertama. Nah, step ketiga yaitu build a prototype. Pada tahap ini, prototype sebenarnya dirancang berdasarkan informasi yang dikumpulkan serta dari quick design yang telah dibuat. Ini adalah small working model dari sistem yang dibutuhkan. Quick design yang telah disetujui selanjutnya akan dilakukan pembangunan prototype sebenarnya yang selanjutnya akan dijadikan rujukan tim programmer untuk membuat program atau aplikasi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu step keempat, initial user evaluation. Pada tahap ini, sistem yang diusulkan disajikan kepada klien untuk evaluasi awal. Ini membantu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan working model. Komentar dan saran dikumpulkan dari customer dan diberikan kepada developer. Selanjutnya, di situ nanti klien akan memberi komentar dan saran terhadap apa yang telah dibuat oleh tim developer. Nah, setelah melakukan evaluasi tadi, apabila klien memiliki catatan revisi dan prototype, maka tim bisa lanjut ke tahap ini. Namun apabila klien memiliki catatan perbaikan sistem, maka fase user evaluation dan review prototype ini akan terus berulang hingga klien menyetujui sistem yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir itu step ke-6, implement product and maintain. Nah, pada fase akhir ini produk segera dibuat oleh para programmer berdasarkan prototipe akhir. Selanjutnya sistem akan diuji dan diserahkan kepada klien. Selanjutnya ada fase maintain, yaitu agar sistem berjalan lancar tanpa kendala. Jadi ketika ketika aplikasi sudah dibuat dan sudah diserahkan kepada klien, nantinya apabila ada kendala-kendala yang terjadi, maka bisa dilakukan maintain oleh tim developer lagi. Lalu yang selanjutnya itu kelebihan dari SLDC prototype. Yang pertama ada pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dari pelanggan atau klien. Nah, di dalam skenario seperti ini, klien dapat meminta pengembang untuk memulai pengerjaan prototipe dasar dengan persyaratan terbatas. Artinya persyaratan terbatas ini, klien tersebut dapat menyampaikan kebutuhannya, misalkan fitur-fitur dan sistemnya. Lalu ada yang kelebihan selanjutnya itu mengefisiensikan waktu pengembang, waktu pengembangan produk Krakatuna. Pengembangan memiliki gagasan yang lebih baik tentang memiliki gagasan yang lebih baik tentang bagaimana ia harus mendekati proyek tersebut. Lalu bagaimana melakukan pendekatan terhadap analisis kebutuhan pelanggannya. Jadi pengembang sudah mengetahui kebutuhan dari kliennya. Maka untuk penentuan alur dan juga tahap pengembangannya lebih terstruktur dan itu menyebabkan lebih efisien juga dalam waktunya. Lalu ada komunikasi yang baik antara pengembang dan juga pelanggan. Nah, di dalam interaksi antara tim pengembang dan juga klien harus dapat menciptakan sebuah lingkungan yang sangat baik. Sehingga selama proyek berjalan, karena hubungan komunikasi yang baik antara pengembang dan juga klien di dalam SLDC model prototype ini sangat diperlukan. Jadi ketika klien melakukan evaluasi dan menyarankan perubahan atau pemodifikasian dapat diterima dengan baik oleh pengembang dan meminimalisir miskom. Lalu selanjutnya ada pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi karena pada SDLC prototype ini dimulai dari tahap yang berupa kemudian pemberian arahan dari awal dari klien, termasuk di dalamnya berupa kebutuhan sistem tadi, terus kemudian fitur di dalamnya yang diperlukan apa saja, klien sudah memberikan secara lengkap, kemudian hasil jika si pengembang lebih mudah memahami apa yang diinginkan oleh klien. Dan apabila terdapat penambahan kebutuhan lain tersebut, mungkin untuk kelebihan jika ada kelebihan maka bisa dilakukan oleh developer. Next. Lalu perangan. Sistem terhambat jika komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara aktif. Sudah dijelaskan pada poin kelebihan nomor 3 tadi, ini kelebihan SLDC prototype yang ini adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pengguna. Jadi pada tipe ini antara interaksi pengguna dan pengembang itu sangat diutamakan karena apabila terjadi komunikasi yang baik maka akan menghasilkan suatu prototype sistem yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu selanjutnya ada penggunaan terus-menerus menambah requirement dari sistem. Model prototyping ini fokus terhadap keinginan klien atau pelanggan. Jadi nanti pelanggan akan melakukan evaluasi dari apa yang dibuat oleh pengembang. Jika ada yang dirasa kurang, maka pelanggan akan terus-menerus meminta requirement dari sistem. Selanjutnya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah, seperti yang disebutkan pada jenis SDLC prototype tadi, ada jenis prototype itu yang harus mengharuskan pengembang untuk membuat prototype dari awal hingga selesai. Atau jadi apabila si pengguna nantinya minta suatu perubahan atau revisi, bahkan atau tambahan terkait yang sudah dibuat atau sudah dibangun oleh developer, maka hal tersebut nantinya akan sangat memberatkan si developer ini. Next. Selanjutnya contoh perkembangan dan penerapan SDLC prototype pada era saat ini. Di sini kami mengambil penerapan metode prototype pada perencanaan sistem informasi penggajian karyawan berbasis web. Next. Pada step pertama yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap ini sistem yang digunakan ialah berbasis web seperti Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, dan lain-lain. Jenis pengguna yang diinginkan yaitu karyawan dan staf administrasi. Fitur yang diinginkan pengguna yaitu pengguna harus melakukan login terlebih dahulu pada web yang dibuat agar keamanan terjaga. Next. Selanjutnya ini merupakan gambar rancangan use case, menu admin, dan perencanaan use case pada menu karyawan. Next.
Pada tahap ini melakukan implementasi sistem yang diinginkan pengguna yaitu berbasis web, yaitu di mana pengguna menginginkan sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows Microsoft Windows atau Linux. Aplikasi bundle web seperti Sun, web server, PHP Thread, dan lain-lain yang terdiri atas beberapa komponen, diantaranya aplikasi Apache Server, aplikasi PHP, aplikasi MySQL, aplikasi web seperti Mozilla, Opera, Safari, Internet Explorer, dan Google Chrome. Next. Yang ketiga merupakan evaluasi customer. Setelah selesai melakukan pembuatan program yang menghasilkan rancangan muka, selanjutnya pelanggan akan mengevaluasi sistem yang telah diimplementasikan. Seperti survei kepuasan pelanggan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, pengujian fungsional untuk mengevaluasi apakah sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, pengujian performa. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa sistem. Next. Yang pada step 4 yaitu tahap review dan peningkatan. Perancangan yang telah dibuat merupakan perancangan yang telah dibuat, diuji, dan dikembangkan kembali agar sistem yang akan dibangun lebih baik lagi. Di sini proses pengembangan kembali ini perlu dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan pada sistem yang telah ditemukan selama evaluasi. Next. Ini adalah contoh penerapan SDLC prototype. Yang pertama yaitu development. Desain program atau coding dengan menggunakan bahasa aplikasi bundle web server akan membuat rancangan aplikasi pengkajian yang lebih baik. Dan contoh development yang pertama yaitu pengembangan aplikasi mobile. Proses pengembangan ini memungkinkan pengembang untuk membuat prototipe aplikasi mobile secara cepat dan menguji fungsionalitasnya sebelum mengembangkan aplikasi mobile yang sebenarnya. Lalu yang kedua adalah pengembangan aplikasi web. Proses pengembangan ini memungkinkan pengembang untuk menguji antarmuka pengguna, fungsionalitas, dan integrasi dengan sistem lain sebelum mengembangkan aplikasi web yang sebenarnya. Next. Lalu yang selanjutnya adalah pengujian. Prototipe yang telah diubah ke dalam bahasa pemrograman dan menjadi sebuah perangkat lunak akan diuji terlebih dahulu untuk menentukan kelayakan dari web pengkajian karyawan yang telah dibuat. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Pengujian ini dilakukan pada back-end dan juga front-end. Next. Jadi setelah selesai melakukan pembuatan program yang telah menghasilkan rancangan muka, selanjutnya ini dibuatkan pengujian yang dimana untuk mengetahui apakah program itu berhasil atau tidak. Bisa dilihat dari sini ada dua pengujian, yaitu pengujian front-end dan juga back-end. Next. Lalu yang terakhir adalah maintenance. Jika dirasa program telah cukup, maka selanjutnya dilakukan pemeliharaan sistem perangkat lunak. Maintenance dilakukan untuk mencegah kerusakan atau masalah pada prototipe aplikasi sistem di masa depan. Contohnya adalah melakukan perawatan rutin pada prototipe untuk memastikan bahwa prototipe dapat berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Next. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, berikutnya session tanya jawab. Silakan kalau ada yang tanyakan. Close dulu. Oke, silakan kalau tanya jawab. Ada yang bertanya? Ini kalau bikin video, kalau memang dicepat gitu ya, jangan sampai mengganggu suaranya. Jadi menyebabkan suaranya nggak jelas gitu. Demikian juga dengan tampilan gitu ya. Tampilannya harus jelas, harus kelihatan siapa yang sedang bicara. So, sehingga nanti lebih mudah untuk bisa diidentifikasi dan reliewnya itu kelihatan siapa yang sedang berbicara dalam virtual itu. Silakan, ada yang tanyakan? Oke, berarti intinya kalau boleh saya tahu intinya di dalam prototipe ini apa yang membedakan dengan waterfall? Coba Muhammad Rizky. Izin menjawab ya Prof. Kalau di prototipe sendiri ini pembuatannya itu lebih ke arah dari kebutuhan pengguna atau klien atau user itu ya Prof. Soalnya itu di waterfall sendiri ini di prototipe itu dimulai dari ini Prof. Jadi kayak kita itu apa yang diinginkan klien itu kita implementasikan. Terus misal kalau itu kan semuanya di dalam requirement itu pasti begitu gitu kan ya. Siapa yang dibutuhkan itu berusaha untuk dipenuhi gitu kan ya.
Nah, yang membedakan dengan waterfall apa? Jadi kalau di prototype ini misal ada apa? Kayak kan ada evaluasinya ya, Prof. Itu ada feedback dari pengguna atau user itu harus ini, Prof. Apa? Jadi ada revisi itu buat developernya gitu, Prof. Itu Jeremia, Edoni, apa yang membedakan? Jeremia? Ya, Pak. Ya, jadi kalau menurut saya itu yang membedakan itu kalau pembedaan utama prototype dan waterfall itu kalau dari pendekatan pengembangan software yang digunakannya. Kalau waterfall itu menggunakan pendekatan top down, kalau prototype itu menggunakan pendekatan bottom up yang iteratif. Apa maksudnya itu? Kenapa, Pak? Maksudnya apa? Ya, jadi kalau di dalam model waterfall itu perubahan yang dilakukan di tahap awal itu sulit dilakukan di tahap-tahap berikutnya. Kalau di prototype itu perubahannya dapat dilakukan di setiap iterasinya gitu. Bahasa gitu. Iya. Setiap iterasi bisa. Kenapa? Iterasi itu apa? Iterasi itu Bisa di dalam pengembangan software itu kita tunjukkan pengembangan yang gambarnya. berulang-ulang itu. Bisa ditampilkan gambarnya. Yang bikin PPT-nya mungkin ditampilkan bagaimana model dari prototype. Mana tanggapannya? Gambarnya mungkin yang di depan nggak ada. Mana interaktif itu? Yang bisa menambahkan Fatimah? Kalau menurut saya ya, Prof, perbedaan antara waterfall sama prototype ini, kalau waterfall itu memiliki sedikit fleksibilitas karena perubahannya kan harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. Jadi memiliki sedikit perubahan. Sementara kalau prototype ini dia lebih fleksibel karena Intinya bisa prototype itu apa sih gitu loh. Intinya gitu. Intinya prototype itu apa? Kalau waterfall tadi kan memang standar gitu ya. Nah, kemudian ada perkembangan prototype. Apa yang membedakan gitu loh. Requirement sama dan sebagainya. Makanya bisa menjelaskan dengan gambarnya tadi itu. Coba gambarnya tadi tampilkan lagi, Mas. Coba dijelaskan di mana letaknya. Pak Reta mungkin bisa sambil ditampilkan gambarnya tadi. Mereka. Siapa sih yang menampilkan PPT tadi? Ini coba dijelaskan prototipe di mana gitu. Baik Pak, Prof. Kalau menurut saya prototype itu gambaran gitu. Jadi usernya bisa mengerti software apa yang akan dibuat nanti lewat prototype itu. Gimana tahapannya? Coba Mas, diklik Mas itu Mas.
Prof, tahapan Ini Mareta. Yang menampilkan siapa ini? Mareta ini. iya saya. Ya, itu sebelahnya coba. Apa itu gambar itu? Nah, ini coba. Atau yang ini. 10. Gambar itu. Nah, itu. Ini kalau dilurus tanpa ada ini kan sama dengan waterfall kan, cuma gambarnya ke bawah gitu aja kalau waterfall gitu kan ya. Nah itu ada ini loh, lingkaran ya. Nah, ada ini. Oh yang waterfall tadi kan sana gitu kan ya. Nah ini ada ini. Cuma waterfall tadi gambarnya mungkin ke sini ke bawah gini, tapi mulai dari sama prosesnya ini. Kalau ini ke sini ya, ini kalau ini belum selesai nggak bisa ke sini ya. Nah, kalau sudah sini nggak bisa kembali, ya. Tuh, itu waterfall ya. Nah di sini prototype ada ini. Nah, ini apa ini? Permisi, Prof. Mohon izin menjawab. Itu dia antara user evaluation dan revenue prototype itu jadi setelah berada di fase revenue prototype dia bisa kembali ke user evaluation itu tergantung dari penggunanya atau kliennya. Ketika klien belum menyatakan bahwasanya prototipe yang telah dibuat itu sudah sesuai, maka akan kembali dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu berasal dari komentar dan saran yang dari kliennya. Farid sama Bagus bisa nambahkan? Oke ya, kelompok ini tolong ditingkatkan ya cara presentasinya dan memahaminya ya. Yang namanya SDLC itu adalah Software Development Life Cycle. Jadi life cycle-nya yang paling utama ya. Perkara nanti kelebihan dan kekurangan itu melihat dari proses life cycle-nya. Nah, ini yang paling utama adalah Anda bisa menjelaskan ini gitu loh. Kalau waterfall tadi ada gambarnya begini gitu kan ya. Proses itu kan ya. Nah, kalau SDLC ya prototype itu ada ini gitu. Apa yang dibuat di sini? Nah, ini harusnya ada gambar lagi yang lebih jelas. Ini masih belum ada ininya, belum ada mekanisme yang menunjukkan prototype itu seperti apa. Coba nanti di googling ada gambaran yang lebih menarik sebetulnya ya. Pada proses typingnya, proses prototypingnya. Jadi dia membuat prototype. Nah, prototype itulah yang nanti menjadi acuan, nanti akhirnya menjadi itu akan disepakati seperti apa. Namanya aja prototype. Gitu. Jadi ada prototype-nya. Coba kalau dilihat dari jurnal yang dikembangkan, apa yang dikembangkan tadi? Yang dibahas jurnalnya apa tadi? Harusnya lebih banyak sih ini dibandingkan dengan yang waterfall tadi bisa membuat dua ya jurnal internasional walaupun tulisannya orang Indonesia ya, tetapi cukup menarik untuk bisa ini perkembangannya sampai dengan sekarang itu apa. Nah, sehingga bisa memahami seperti apa kira-kira proses yang ada pada waterfall itu gitu loh. Ini coba Mas, halaman 21 itu apa itu? Jurnal kan itu ya. Apa sih yang bilang? Nah, yang jurnal mana? Bahasan jurnalnya mana tadi? Di PPT udah ada. Bentar Prof, saya screen jurnalnya.
Jurnal nasional. Ya. Iya Pak, jurnal nasional. Di awal kita mintanya apa? Jurnal internasional. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Untuk hari ini, minggu depan tolong kelompok yang lainnya lebih dipersiapkan lagi, gitu kan ya. Tidak hanya materinya, tapi juga tampilannya, gitu loh. Bagaimana sehingga orang yang bicara itu bisa kelihatan. Bahkan ya kalau semester sebelumnya yang berarti ini apa? Informatika apa? IF ini, aman nih. IF apa? SI apa? TI? SI kok. Nah, kelompok yang semester kemarin malah dia bikin background gitu kan ya. Dari ketika presentasi itu kelihatan backgroundnya, jadi menarik itu. Jadi ada satu upaya untuk menampilkan sesuatu yang paling baik gitu kan ya. Tidak hanya dari sisi materi, tetapi juga dari tampilannya. Ini tadi malah dipercepat, akhirnya nggak kedengaran suaranya, lompat-lompat gitu kan ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.